Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berhimpun di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita mengawali dengan menyanyi bersama dari PKJ nomor 27. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, 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 bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami boleh memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang malam yang telah kami lewati. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Rahmatmu yang terus melimpahi kami. Sekarang kami kembali berhimpun di dalam persekutuan doa pagi hari ini yang masih kami selenggarakan secara virtual. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Hadir juga ada bersama dengan kami, karena kami menyelenggarakan persekutuan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, di sanalah Tuhan hadir. Kami menyerahkan apa yang mau bersama-sama kami hayati di dalam dan melalui persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Khususnya juga kalau sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami memampukan kami
untuk bisa menemukan kekayaan kebenaran firman-Mu dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warisan seorang Kristen. Demikian tema di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Dan untuk itu, mari bersama kita memperhatikan apa yang dipersaksikan di dalam kitab Amsal, Amsal pasal 10 ayat yang ke-7. Satu ayat akan bersama-sama kita perhatikan di dalam kesempatan ini. Amsal 10 ayat 7. Demikian. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Ibu bapak saudara, kalau Anda melihat gambar yang ditayangkan ini, menurut Anda itu gambar apa? Ada yang tahu atau ada yang ingat itu gambar apa? Batu. Oh ya, benar. Itu adalah gambar sebuah batu. Ada yang lebih spesifik tentang batu itu? Betul, itu adalah batu nisan. Itu gambar sebuah batu nisan. Di berbagai negara punya kebiasaan yang berbeda-beda tentang apa yang dituliskan di atas sebuah batu nisan. Kalau di negara kita, di Indonesia, apa saja yang biasanya tercantum atau tertulis di atas batu nisan? Nama, tanggal lahir, alamat? Oh tidak, kalau alamat tidak ya. Bintang, sio, hobi? Tidak. Setelah nama, tanggal lahir, tanggal meninggal dunia, lalu nama orang-orang yang menjadi anggota keluarga inti. Pasangan, anak, menantu, cucu. Dan sebagian pemeluk agama Kristen suka juga mengutipkan ayat-ayat tertentu untuk diterakan, untuk dituliskan di atas batu nisan itu. That's okay. Tetapi di barat ada kebiasaan yang agak berbeda. Mereka suka mencantumkan apa yang dikenal dengan istilah obituari. Obituari ini adalah apa yang diingat orang, apa yang menjadi kenangan yang sangat melekat pada orang-orang yang ditinggal tentang diri orang yang sudah mendahului itu. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya ditemukan di sebuah nisan di Culver City di Amerika, ada nisan yang bertuliskan seperti ini. He called Bill Smith a liar. Dia disebut atau bernama Bill Smith, a liar. Artinya pembohong. Rupanya Bill Smith ini semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang suka berbohong. Karena itu apa yang melekat dalam kenangan orang tentang dia, bahwa Bill Smith adalah seorang pembohong, seorang pendusta. Lalu ada sebuah contoh lain, sebuah nisan yang ditemukan di Falkirk, England, bertuliskan seperti yang tertayang ini. 1690. Di sini terbaring tulang belulang Joseph Jones yang makan setiap kali ada kesempatan. Tetapi sekali waktu dia kekenyangan, dia terjatuh dan mati. Dia jatuh di bawah meja. Dari kandungan ia menemui
nasibnya. Ia bangkit di antara orang-orang pendosa karena dia harus tinggal entah di sorga atau di neraka. Bawalah kemana saja yang bisa memberikan makan malam yang terbaik bagi dia. Nah, kalau kita membaca yang tertulis di nisan ini, menurut Anda, Joseph Jones ini, dia dikenal sebagai, atau dikenang sebagai orang yang doyan makan. Tidak apa-apa kalau doyan makan, tapi ada yang lebih dari sekedar doyan makan. Kita bisa menangkap kesan Joseph Jones ini adalah orang yang rakus. Sampai-sampai dia mati karena makanan, karena kekenyangan. Dia terjatuh ke kolong meja dan dia mati. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau tiba saatnya Anda harus meninggalkan dunia yang fana ini, apa yang Anda harap dituliskan pada batu nisanmu? Ih, ngeri amat Pak Roni, masa suruh membayangkan nisan sendiri? Bukan itu yang paling penting. Tapi ini adalah sebuah cara untuk mengajak kita dengan serius memikirkan. Poinnya adalah Anda, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan saya, kita ini ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa? Nah, coba pikirkan sebentar dengan sungguh-sungguh. Kalau nanti aku berpulang, aku ingin dikenang orang sebagai manusia yang... Sudah? Oke. Anda pikirkan lagi mengapa hal itu yang Anda rindukan, yang Anda inginkan. Apa yang baru kita lakukan ini sangat penting. Jadi kalau saudara melakukan ajakan saya tadi, dan Anda menuliskan sesuatu sebagai jawab atas pertanyaan, Anda rindu dikenang sebagai orang yang seperti apa manakala Anda meninggalkan dunia yang fana ini, maka sebenarnya saudara telah menuliskan tujuan hidupmu, apa yang paling berharga, yang paling bermakna di dalam hidupmu. Dan apa yang kita yakini sebagai tujuan hidup kita adalah hal yang sangat penting. Sangat penting. Karena itu mestinya yang menggerakkan kita di dalam olah pikir, di dalam olah rasa, di dalam kita berperilaku, berkata, dan berbuat di dalam keseharian hidup ini. Jadi, misalnya Anda menuliskan Anda rindu kelak dikenang sebagai orang yang suka menolong. Bukankah mestinya itu yang Anda praktikkan di dalam keseharian hidup sekarang ini? Yaitu supaya Anda memang kelak dikenang sebagai orang yang suka menolong. Kalau Anda rindu dikenang sebagai orang yang membawa sukacita bagi orang lain, ya pastilah Anda tidak akan bersikap nyebelin yang membuat orang lain ilfeel katanya. Kehilangan sukacita, sebel banget kalau kita datang dan bergabung dengan mereka. Ibu Bapak, Saudara-saudara, warisan yang dimaksudkan di dalam tema kita bukan urusan harta dan yang sejenisnya. Tapi seperti yang telah kita percakapkan, warisan di sini adalah urusan kenangan yang baik yang kita tinggalkan bagi anak cucu, bagi orang lain yang menjadi berkat
buat mereka, yang memberikan, membangkitkan inspirasi bagi mereka setelah kita meninggalkan mereka. Teks kita, Amsal 10 ayat 7, itu adalah menurut saya satu-satunya ayat yang terkait langsung dengan tema warisan orang Kristen. Ayat 7 dari Amsal 10 mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi menurut teks kita ini ada syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin dikenang. Dan kenangan itu menjadi berkat, mendatangkan berkat bagi orang-orang yang mengenang kita. Ada satu syarat, yaitu hidup benar. Sebab kenangan kepada orang benarlah yang akan mendatangkan berkat. Nah, kata benar yang digunakan dalam teks kita, bahasa aslinya adalah kata tzedik. Kata itu tentu dia berarti benar atau kebenaran. Menggambarkan bagaimana orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Mengapa kebenaran itu harus dikaitkan dengan kebenaran Allah? Sebab kalau tidak dikaitkan dengan kebenaran Allah, maka semua orang punya kebenarannya masing-masing. Dan bisa berbeda-beda, lalu tiap orang akan mempertahankan kebenarannya sendiri sebagai kebenaran yang mutlak, yang absolut. Bukan itu yang dimaksud dengan tzedik. Tzedik atau tzedekia, dia menunjuk pada kebenaran yang bersumber dari kebenaran Allah. Kebenaran yang absolut itu. Itu orang benar. Dia hidup di dalam dan seturut kebenaran Allah. Makna yang kedua dari tzedik, dia tidak bisa dipisahkan dengan pengertian adil. Orang yang benar, dia pasti hidup adil. Adil di sini berarti memberikan kepada setiap pihak, kepada setiap orang, apa yang memang menjadi hak masing-masing. Maka adil di sini bukan berarti 50-50. Katakan kalau kita punya 2 orang anak, apakah perhatian kita sama persis banyaknya atas diri kedua anak ini? Boleh jadi berbeda. Kalau kebetulan ada yang rajin, tidak usah disuruh, dia sudah belajar sendiri, dia pintar, sementara saudaranya harus didorong, harus diajari, ditemani, maka pasti perhatian kita berbeda. Tapi itu adil, karena itu adalah hak dari masing-masing anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, sikap atau sifat keadilan dan kebenaran seperti itulah yang mestinya kita praktikan di dalam semua aspek kehidupan, yang mewarnai karakter dan tindakan perilaku yang kita perbuat. Mana yang akan Anda pilih untuk menjadi warisan sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pengikut Kristus? Hidup sebagai orang fasik sehingga mewariskan nama busuk, atau hidup sebagai orang benar sehingga kenangan akan diri kita mendatangkan berkat bagi anak, menantu, cucu, bagi orang-orang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Berarti Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memilih apa yang mau kami perbuat dengan hidup ini, agar kami boleh meninggalkan warisan bagi
generasi berikut, bagi anak, menantu, cucu, dan orang-orang lain di sekitar kami. Kami rindu bahwa kami boleh meninggalkan kenangan yang menjadi berkat bagi mereka. Maka untuk itu ya Bapa, mampukan kami untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya orang benar. Orang yang mau hidup seturut kebenaran Allah, mau memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab untuk memberikan hak, apa yang menjadi hak atas diri orang-orang lain, dan juga apa yang menjadi hak Tuhan yang mesti kami penuhi. Ya Bapa, biarlah dengan semangat yang seperti itu kami boleh menjalani keseharian hidup kami, baik sebagai anggota keluarga di tengah keluarga masing-masing, sebagai anggota jemaat di dalam persekutuan jemaat, tapi juga sebagai anggota masyarakat di tengah-tengah bangsa di mana Tuhan hadirkan kami. Maka dengan semangat itu ya Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau yang memampukan kami untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya di dalam segala upaya yang dilakukan bersama-sama dengan segenap bangsa kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami boleh dengan rela, dengan sukacita kami mendukung arahan-arahan yang baik dan benar yang diberikan entah oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang mau menolong kami supaya kami boleh tetap ada dalam keadaan selamat, tidak terdampak oleh pandemi ini. Ya Bapa, Engkau juga yang tolong pemerintah kami dengan berbagai lembaga yang ada di bawah koordinasinya dalam upaya untuk terus melakukan hal-hal yang mencegah persebaran virus corona, melakukan tindakan-tindakan untuk menguatkan kembali perekonomian bangsa tanpa mengorbankan keselamatan orang banyak. Engkau yang menyempurnakan semua rancangan yang baik yang telah dipersiapkan dan diberlakukan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja di dalam kehadiran di tengah-tengah situasi yang mungkin buat banyak orang memang menjadi situasi yang baru. Ketika ada banyak hal yang biasa dilakukan, tidak bisa sementara dilakukan. Ada hal-hal yang dulu tidak dibayangkan untuk diperbuat dan sekarang harus dipraktikkan. Tapi biarlah di dalam dan melalui semuanya itu, gerejamu termasuk Jemaat GKI Gading Indah, kami boleh terus bertumbuh, kami boleh terus berbuah di dalam keberakaran kami pada kebenaran firman Tuhan. Kami bertumbuh dan berbuah lewat kesaksian, lewat pelayanan yang menunjukkan bahwa gereja ada di tengah dunia ini adalah untuk menyatakan tanda-tanda shalom, damai sejahtera kerajaan Allah, sehingga kehadiran kami boleh berdampak bagi dunia di sekitar kami. Kami menyerahkan juga orang-orang yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka, dengan kelemahan tubuh, entah karena sakit ataupun karena usia yang semakin lanjut. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menjamah mereka, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesabaran buat orang-orang yang masih harus menanggung sakit penyakitnya. Tuhan juga yang sempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dijalani. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak cucu kami yang sudah mulai kembali dengan aktivitas belajar, tetapi mungkin sebagian besar masih harus melakukannya dengan cara virtual, dengan cara online.
Engkau yang tolong supaya mereka boleh tetap belajar berdisiplin mengikuti proses pembelajaran online itu. Engkau beri hikmat kepada para orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Terus beserta kami, bahkan tetap mempersatukan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan doa pagi ini dengan bersama kita menyanyikan. Saya mengajak di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, kita ikut menyanyikan lagu dari NKB nomor 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Kita mengakhiri persekutuan ini, arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.